Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Riza Ilham di channel saya Riza Ilham. Ini ada berita yang sangat mengejutkan ya. Juru bicara TKN Prabowo Gibran, Munaf Rizal Manan mengatakan pasangan calon nomor urut 2 tersebut memastikan seluruh WNI termasuk kaum non-biner dan kelompok yang tidak mau diidentifikasi sesuai gendernya memiliki hak yang sama di mata konstitusi. Namun Manan tidak menjelaskan secara detail tindakan konkret apa yang akan dilakukan Prabowo Gibran untuk melindungi warga kaum non-biner. Bukan hanya berkaitan dengan apa yang disebut tadi, non-biner, kami melihat dalam konteks warga negara Indonesia, WNI, maka warga negara Indonesia itu menyandang hak dan kewajiban yang sama, kata Manan dalam diskusi yang digelar Amnesty International di Jakarta Pusat, Jakarta, Sabtu, 2 Desember tahun 2023. Juru bicara bidang HAM dan Konstitusi tim kampanye nasional Prabowo Gibran itu menambahkan, Prabowo memang telah berkomitmen memastikan seluruh WNI memiliki hak yang sama di mata negara. Manan menyebutkan beberapa pihak yang kerap menjadi korban perlakuan diskriminatif atau pelanggaran hak ialah perempuan, anak-anak, dan kaum marginal. Dengan terpilihnya Prabowo di Pilpres 2024, lanjutnya, maka seluruh tindak diskriminasi terhadap gender dan kaum masyarakat tertentu akan diusut dengan tuntas. Karena dalam visi dan misi Prabowo Gibran menjelaskan bahwa tidak boleh ada orang Indonesia yang diskriminatif, ujar Manan. Ini berita saya baca di republika.co.id. Judulnya TKN.2 Prabowo Gibran akan jamin hak-hak warga negara yang enggan diidentifikasi gendernya. Oke, ini sangat mengagetkan saya. Kenapa hal ini diangkat gitu ya? Kenapa Prabowo Gibran sampai mengangkat hal seperti ini? Ini bisa menjadi batu sandungan besar bagi Prabowo Gibran. Dan ini adalah langkah yang salah dan saya tidak mendukung langkah seperti ini. Maaf saja. Saya memang dari awal netral, tidak memilih siapapun. Cuma kalau ada capres-cawapres yang mengusung hal seperti ini, saya tidak setuju. Kenapa seperti itu? Memang untuk mereka yang menyatakan diri sebagai non-biner atau LGBTQ++ dan lain-lain, mereka tetap warga negara kalau mereka punya KTP ya. Mereka tetap warga negara Indonesia, kita jamin haknya, bener. Ya kan? Mereka juga punya kewajiban untuk negara, bener. Tapi nggak usah diangkat yang seperti ini. Karena apa? Ini berbahaya. Kalau sampai dikatakan mau dijamin haknya dalam konstitusi dan segala macam, apakah mereka, pertanyaannya, apakah mereka juga diperbolehkan untuk melakukan demonstrasi mengenai hal seperti ini dalam tanda kutip promosi, memperkenalkan dirinya kepada rakyat Indonesia di muka umum. Nah, nanti malah justru mereka itu bisa menambah anggota. Dan sebagai negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia, ini pasti akan ditolak. Karena apa? Dari dulu hingga sekarang kita hanya mengenal dua gender, laki-laki, perempuan. Ya kan? Dan di agama Islam itu juga laki-laki dan perempuan. Laki-laki nggak boleh menyerupai perempuan, perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki. Apalagi ini dia nggak menyatakan diri sebagai laki-laki ataupun perempuan gitu loh. Terus toiletnya yang mana, ya kan? Dia nanti kalau beribadah, kalau sholat pakai mukena atau pakai sarung gitu. Kalau masih mau pakai sarung ya udah kamu laki-laki, atau softnya di depan ya udah kamu laki-laki gitu loh, softnya di belakang ya kamu perempuan gitu ya kan. Nah jadi tolonglah ya, tolong hal seperti ini nggak usah diangkat, nggak usah didukung. Penyimpangan mereka itu nggak usah didukung. Kalau mau menyembuhkan mereka, menyadarkan mereka, saya dukung untuk menyadarkan mereka. Tapi kalau mendukung itu kelainan mereka atau penyelewengan mereka atau penyimpangan mereka, saya nggak akan ikut-ikut. Karena apa? Saya nggak mau anak cucu saya nanti tertular penyakit psikologis seperti ini ya. Kita hanya punya dua gender, laki-laki dan perempuan, dari dulu hingga sekarang. Tolong jangan promosikan hal seperti ini, apalagi ini tahun-tahun politik. Saya nggak setuju langkahnya Prabowo Gibran yang seperti ini.
Memang saya prediksi kalau mereka akan menang. Saya nyatakan diri saya netral. Saya hanya memprediksi. Tapi kalau seperti ini, sepertinya prediksi saya akan meleset. Ya. Ini hal yang sangat berbahaya. Ini menyangkut masa depan bangsa. Kalau hal seperti ini kita pupuk untuk menjadi lebih besar, percayalah akan menjadi masalah di kemudian hari. Di barat sana, gerakan-gerakan seperti ini pun itu sudah mulai banyak yang protes, ya. Jadi tolong sampah di barat jangan bawa ke sini. Biarkan tetap di sana. Nggak usah dipromosikan di sini, nggak usah sok-sokan mendukung mereka. Nggak. Memang mereka itu kalau ada di Indonesia ya warga negara Indonesia. Kita jamin haknya. Tentunya mereka juga punya kewajiban untuk negara. Tapi nggak usah diangkat seperti inilah. Seolah-olah akan menjadi angin segar bagi mereka untuk mempromosikan diri atau menambah anggota. Tolong stop, nggak usah, nggak perlu sama sekali. Ya, mayoritas orang Indonesia itu Muslim dan Muslim pasti akan menentang ini. Anda ingin kehilangan suara dari para Muslim, gitu loh. Kan aneh kan? Jadi tolong ini direvisi ya, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jangan sampai seperti ini. Nggak usah diangkat mereka itu, ya. Kalau mereka ingin sembuh, kita bantu penyembuhannya. Negara bantu penyembuhannya itu lebih bagus untuk masa depan bangsa. Nggak usah kita bawa-bawa non-biner segala macam dalam pemilu ini buat apa sih? Ini tuh berbahaya untuk masa depan bangsa gitu loh. Setelah ini apa? Mau mendukung LGBTQ atau gimana? Apakah mereka juga harus diberikan hak-hak untuk berdemo, untuk mempromosikan dirinya? Waduh, lawang Indonesia banyak yang menentang seperti itu aja. LGBTQ udah banyak merebak kok. Yang transgender pun sudah menjadi public figure kok. Ya nggak public figure juga sih. Ya artis lah. Ya artis public figure kayak ya. Aduh. Tolonglah, tolong jangan dipromosikan. Nggak usah, nggak perlu. Ini berbahaya bagi masa depan bangsa. Tolong revisi. Nggak usah didukung mereka untuk mengaktualisasi diri. Dibantu aja untuk kembali ke jalan yang lurus, ya. Ini batu sandungan besar loh Pak Prabowo. Aduh, wes sembuh temenan. Bingung aku guys, sumpah. Ngapain bahas hal seperti ini? Ngapain pakai seakan-akan memberi angin segar bagi mereka? Sembuh karepmu lah.